Saya merekam video ini pada subuh tanggal 1 Januari tahun 2021 sambil mendengarkan suara rintik hujan, dan sekali dua kali angkasa masih dihantam dengan dentuman sambutan sukacita untuk hari pertama di tahun yang baru ini. Nah, saya merekam video ini sebagai materi pra-dialog untuk sebuah dialog kesarjanaan di antara sejumlah doktor teologi pada pertengahan bulan Januari nanti mengenai historisitas Natal. Mungkin bagi Anda materi video ini terkesan agak terlambat dibandingkan dengan euforia Natal yang baru saja kita rayakan. Sebenarnya tidak. Saudara-saudara kita dari Gereja Ortodoks Timur merayakan Natal pada tanggal 6 Januari mengikuti penanggalan kalender Yunani, dan bahkan seorang bapak gereja abad ketiga bernama Julianus Africanus pernah menyatakan bahwa 7 hari setelah kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu tanggal 25 Desember, 7 hari setelah itu, persis tanggal hari ini, tanggal 1 Januari, orang-orang Majus tiba di Bethlehem membawa persembahan dan sujud menyembah Sang Juru Selamat. Maka untuk menyentil ketertarikan Anda, saya ingin menyebut nama Profesor Martin Connell yang menulis begini. Tanggal 25 Desember untuk perayaan itu tidak muncul dalam tradisi Kristen hingga abad keempat. Dan itu tidak diterima secara universal ketika bukti pertama bagi perayaan itu ditemukan di kota Roma. Nah, persisnya menurut Profesor Connell, bukti tertua dari tanggal 25 Desember sebagai hari perayaan Natal ditemukan di dalam sebuah kronograf yang berasal dari tahun 354 Masehi atau pertengahan abad keempat. Nah, tidak seperti Profesor Connell yang adalah seorang liturgical scholar, saya bukan seorang liturgical scholar. Tetapi tidak juga seperti Profesor Connell, saya membaca tulisan bapak-bapak gereja, sesuatu yang saya yakin tidak dilakukan oleh Profesor Connell, sehingga ia berakhir dengan kesimpulan seperti yang tadi saya kutip. Pernyataan Profesor Connell bahwa hari raya Natal bukti tertuanya berasal dari pertengahan abad keempat sebenarnya merupakan sebuah dongeng bersama, sebuah mitos yang telah dipopulerkan, ditularkan, dan disebarluaskan ke seluruh dunia menjadi semacam standar naratif mengenai asal-usul perayaan Natal. Tidak heran para penentang Sang Juru Selamat, para antikris, berulang kali menyatakan kepada saudara bahwa perayaan Natal sebenarnya berasal dari hari raya perayaan kafir, perayaan pagan. Nah, saudara-saudara, kalau Anda mengikuti channel saya, Anda tahu tahun lalu saya sudah membuat sebuah video mengenai isu ini, dan saya menyatakan bahwa perayaan Natal pada tanggal 25 Desember sangat mungkin merupakan sebuah tradisi yang sudah berasal dari abad pertama. Saya mengutip dari sebuah dokumen berjudul Didaskalia Apostolorum yang di dalamnya dinyatakan para rasul telah menetapkan bahwa mereka harus menjadikan hari Epifani, Juru Selamat kita atau perayaan Natal, sebagai awal dari perayaan-perayaan tahunan pada tanggal 6 Januari sesuai dengan penanggalan Yunani. Nah, tanggal 6 Januari menurut kalender Yunani sama dengan tanggal 25 Desember menurut kalender Romawi. Nah, meskipun dalam bentuk tertulis Didaskalia Apostolorum sangat mungkin dikomposisi pada abad ketiga, namun isi dari naskah itu memuat tradisi yang berasal dari era yang lebih awal, bahkan era abad pertama. Nah, saya akan kembali kepada poin penting itu, bahwa tradisi peringatan hari kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember sebagai tradisi yang sudah muncul pada abad pertama. Tapi sebelum ke situ, saya ingin saudara memperhatikan sebuah video penting dari Pak Graziapello yang menyebutkan nama 7 bapak gereja abad kedua memasuki abad ketiga yang secara suara bulat menyebut tanggal 25 Desember sebagai peringatan hari kelahiran Yesus. Nah, kembali kepada poin saya tadi bahwa tradisi peringatan hari kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember sebagai tradisi abad pertama
Di sini saya akan memperlihatkan sebuah bukti ekstra dari seorang tokoh abad pertama yang merupakan bishop di kota Antioquia di Syria, yang nama tokoh ini tidak terlalu populer di Indonesia. Bahkan saya belum pernah mendengar ada apologet Kristen di Indonesia yang membahas tentang nama orang ini dalam kaitan dengan kontribusinya terhadap tradisi peringatan Natal pada tanggal 25 Desember. Tokoh penting yang saya maksudkan adalah Evodius. Evodius ini siapa? Evodius, seperti yang tadi sudah saya nyatakan, adalah bishop di kota Antioquia di Syria. Dia persis adalah bishop yang menggantikan Rasul Petrus sebagai bishop di kota itu. Dan menurut tradisi, Evodius termasuk dari salah seorang murid dari 70 orang murid yang diutus oleh Yesus, seperti yang dicatat dalam Lukas pasal 10 ayat 1, untuk memberitakan Injil. Jadi Evodius, kalau tradisi itu benar, langsung berjumpa dengan Yesus, hidup pada abad pertama, dan dia meninggal pada masa persekusi besar yang dilakukan oleh Kaisar Nero pada tahun 64 sampai dengan tahun 68 Masehi. Nah, kita tidak punya tulisan langsung dari Evodius, tapi seorang ahli sejarah gereja berbahasa Yunani bernama Nicephorus Callistus Xanthopoulos mengutip kata-kata Evodius sebagai berikut. Dari baptisan hingga penderitaan Kristus 33 tahun, dari penderitaan, kebangkitan dan kenaikannya ke surga hingga pelemparan batu terhadap Stefanus 7 tahun, dari kemartiran Stefanus hingga Paulus melihat cahaya itu 6 bulan, dari peristiwa itu hingga meninggalnya ibu suci, maksudnya Maria, 3 tahun. Dia, Evodius, berkata bahwa periode dari kelahiran Kristus hingga meninggalnya ibu Allah 42 tahun, tetapi keseluruhan kehidupannya, maksudnya Maria, 55 tahun. Perhitungan ini dicapai jika pada faktanya bahwa ia, Maria, diserahkan ke bait suci ketika ia berusia 3 tahun dan menghabiskan 11 tahun di sana. Kemudian para imam menyerahkan penjagaannya kepada Yusuf yang dengannya ia tinggal 4 bulan. Ketika ia, maksudnya Maria, menerima berita sukacita dari malaikat Gabriel, dia melahirkan sang terang dunia pada tanggal 25 Desember pada usia 15 tahun. Jadi menurut Evodius, tokoh abad pertama mengenal langsung para rasul, bahkan sangat mungkin adalah salah seorang yang langsung mengenal Yesus, menyatakan bahwa Maria melahirkan Yesus pada tanggal 25 Desember ketika Maria berusia 15 tahun. Nah, berdasarkan bukti-bukti tersebut adalah mitos tanpa substansi sejarah untuk orang percaya bahwa perayaan Natal berasal dari perayaan-perayaan kafir atau perayaan-perayaan pagan. Usulan-usulan seperti Sol Invictus, hari perayaan kelahiran Dewa Matahari, sebenarnya adalah usulan-usulan yang tidak masuk akal dan tidak memiliki substansi historikal. Sebab inskripsi terawal dari Sol Invictus tidak menyebutkan tanggal perayaan tersebut. Tanggal 25 Desember sebagai perayaan Sol Invictus itu baru ditemukan pada Philocalian kalender tahun 354 Masehi. Bahkan referensi-referensi terawal mengenai perayaan Sol Invictus memberikan penanggalan yang berbeda, bahkan sangat beragam. Tidak ada referensi lebih awal dari abad keempat yang menyebutkan tanggal 25 Desember sebagai hari raya peringatan Sol Invictus. Kemudian usulan bahwa Saturnalia sebagai latar belakang dari peringatan kelahiran Yesus, hari raya Natal, juga merupakan usulan dangdut. Karena Saturnalia itu dirayakan pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 20 Desember. Tidak ada bukti Saturnalia dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kemudian perayaan Dewa Mitra, salah satu dewa Romawi, atau Dewa Horus, salah satu dewa penting di Mesir. Penanggalan untuk perayaan Dewa Mitras dan Horus itu juga sama seperti Sol Invictus. Itu tidak punya referensi yang lebih awal dari abad keempat. Semua referensi mengenai penanggalan perayaan-perayaan itu baru muncul pada abad keempat.
Tidak ada yang lebih awal dari abad keempat. Nah, kembali kepada Sol Invictus, peringatan hari lahir Dewa Matahari, tanggal 25 Desember, yang paling umum dikemukakan sebagai latar belakang dari perayaan Natal. Seorang scholar bernama Thomas J. Telly menyatakan bahwa Kaisar Aurelianus menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari perayaan peringatan kelahiran Sol Invictus. Sebenarnya itu bukan merupakan asal-usul perayaan Natal pada tanggal 25 Desember. Sebaliknya yang benar. Sebab sampai pada abad keempat, perayaan Natal pada tanggal 25 Desember itu sudah umum dilakukan di kalangan kekristenan. Itulah sebabnya Kaisar Aurelianus menetapkan tanggal 25 Desember sebagai semacam kompetisi terhadap laju pesat dari kekristenan pada masa pemerintahan Aurelianus. Jadi yang benar adalah penetapan tanggal 25 Desember sebagai hari peringatan Sol Invictus itu berasal dipinjam dari perayaan Natal di kalangan kekristenan pada tanggal 25 Desember. Bukan sebaliknya. Nah, mengakhiri video ini tentu saja saya tidak akan menyatakan bahwa kalau Anda menolak tanggal 25 Desember sebagai tradisi yang solid mengenai hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda menolak itu maka Anda akan dipanggang hidup-hidup di dalam neraka. Saya tidak menyatakan begitu. Tapi pengalaman bersaksi bahwa tidak sedikit dari antara para penentang Sang Juru Selamat, para antikris, yang dalam rangka kebinasaan mereka menggunakan mitos bahwa tanggal 25 Desember perayaan Natal itu berasal dari hari raya pagan, menggunakan mitos itu untuk semakin mendiskreditkan kekristenan. Nah, bagi mereka yang terakhir saya sebutkan itu, saya ingin menyatakan begini. Silakan menyamankan perjalananmu menuju kota kebinasaan dengan memupuk pohon-pohon mitos di kiri kanan perjalanan itu. Silakan juga bersenang-senang dengan penghujatan demi penghujatan terhadap Sang Juru Selamat. Sebab Anda pasti akan tiba tanpa kekurangan apapun di kota kebinasaan itu, dibakar hidup-hidup, dipanggang hidup-hidup untuk waktu yang tidak terbatas yang bernama kekekalan. Yang jelas kenyataan dan sejarah bahwa rantai tradisi sanad dari perayaan Natal pada tanggal 25 Desember tidak terputus dari abad kedua, abad ketiga, abad keempat, bahkan sangat mungkin abad pertama, seperti bukti yang tadi sudah saya presentasikan kepada saudara.